Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Luar biasa semangat ya buat belajar pada pagi hari ini. Semangat luar biasa. Allahu Akbar. Nah, eh, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau tanya dulu nih, kenapa kelas 4 dan kelas 5 digabungkan? Ada yang tahu tidak? Ya, karena guru kelas 4 berhalangan hadir karena kan sakit. Jadi sekarang kelas 4 dan kelas 5 belajarnya digabung dulu ya dalam satu kelas. Nah, baiklah sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, baiklah kepada ketua kelas 5 disiapkan. Saya berdoa selesai, alhamdulillah. Setelah itu coba kalian lihat temannya kelas 4 dan kelas 5, cek teman-temannya siapa yang tidak hadir. Hadir semua, luar biasa, sehat-sehat semua ya, tidak ada yang hadir, tidak ada yang sakit ya. Ya, alhamdulillah luar biasa. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu, yaitu lagu Indonesia Raya. Nah, ayo semuanya dimohon untuk berdiri. Ya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Ya, selesai ya. Nah, setelah itu kita akan ice breaking terlebih dahulu sebelum mulai pembelajaran. Yuk, tepuk semangat. Semangat ya semuanya ya. Iya, tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, sudah fokus semuanya ya. Kita mulai belajar kali ini. Materi pelajaran kelas 4 itu bahasa Indonesia dengan materi menentukan gagasan pokok. Sedangkan kelas 5 belajar IPA dengan materi alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajaran untuk kelas 4 yaitu siswa diharapkan mengetahui cara menentukan gagasan pokok pada setiap paragraf. Yang kedua, siswa bisa menuliskan gagasan pada setiap paragraf. Tujuan pembelajaran untuk kelas 5. Untuk kelas 5, siswa diharapkan dapat menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia. Nah, sekarang kalian buka bukunya. Sudah? Sudah. Nah, sekarang Ibu ke kelas 4 dulu ya. Nah, kelas 5 kalian baca bukunya dulu ya. Nah, kelas 4 kita akan belajar tentang gagasan pokok. Nah, ada yang tahu tidak apa itu gagasan pokok? Ya, betul sekali. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Gagasan pokok dapat berada di awal, di tengah, dan di akhir paragraf. Nah, sedangkan gagasan pendukung adalah informasi yang melengkapi dan menjelaskan gagasan pokok. Nah, gagasan pendukung berada di kalimat setelah gagasan pokok. Biasanya berada di akhir. Gagasan pokok sebagai kalimat inti, sedangkan gagasan pendukung menjelaskan tentang gagasan pokok agar lebih mudah dipahami. Nah, contoh gagasan pokok itu bisa dilihat kalimat di atas. Nah, seperti ini ya. Contoh kalimatnya dan gagasan pokoknya apa dan gagasan pendukungnya apa. Nah, sekarang kita ke teknik menentukan gagasan pokok. Nah, teknik menentukan gagasan pokok ini apa saja? Tekniknya itu ada berapa? Ya, betul sekali. Ada 4.
Nah, yang pertama itu apa? Yang pertama memahami isi paragraf secara keseluruhan. Dan yang kedua, mencari kalimat utama. Yang ketiga, mencari kalimat yang menjelaskan ide pokok. Yang keempat, menyimpulkan gagasan pokok. Sudah mengerti belum? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah mengerti semua? Ya, kalau sudah mengerti, sekarang kalian kerjakan soal ini ya. Dikerjakan untuk kelas 4, dikerjakan tidak boleh berisik. Sekarang Ibu ke kelas 5. Nah, untuk kelas 5 kita belajar tentang alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia. Nah, alat gerak pada makhluk hidup terbagi menjadi alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif itu otot dan alat gerak pasif itu tulang. Otot berperan dalam berkontribusi dan menggerakkan tulang, sedangkan tulang berfungsi sebagai rangka yang mendukung pergerakan dan sebagai tempat pelekatan otot. Alat gerak pada manusia itu ada tulang dan otot. Tulang terdiri dari berbagai jenis seperti tulang pendek, tulang panjang, dan tulang pipi. Nah, fungsinya apa? Fungsi tulang memiliki fungsi sebagai spesifikasi dalam sistem gerak. Sedangkan otot memiliki 3 jenis. Yang pertama otot polos, otot lurik atau otot rangka, dan yang ketiga ada otot jantung. Nah, sekarang alat gerak pada hewan. Alat gerak pada hewan itu ada kaki, ada sirip, dan ada sayap. Nah, fungsinya apa? Fungsi kaki untuk berjalan di darat. Sirip untuk bergerak di air. Sedangkan sayap itu untuk terbang di udara. Nah, sudah paham belum? Sudah mengerti belum? Sudah? Oke, kalau sudah sekarang kalian kerjakan soal ini. Das, kerjakan tidak boleh berisik. Sekarang Ibu ke kelas 4 lagi. Sudah selesai belum? Sudah. Sudah mengerti? Sudah. Sekarang kalian kerjakan PR di atas ini. Oke? Nah, kelas 5 sudah selesai belum? Sudah. Nah, sekarang kalian kalau sudah kerjakan PR-nya di nih. Ya. Nah, dari penjelasan Ibu tadi ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak ada? Sudah mengerti semua? Ya. Kalau sudah mengerti semua, Ibu cukupkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.